Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Bersamaan dengan Blues Spirit sesi 10 ini, kita lewati hari ke-40 terjadinya tragedi Kanjuruhan. 40 hari itu merupakan tahap kedua dari kelaziman suatu ritual terhadap jenazah. Selalu diperingati dengan penuh arti. Pertamanya adalah 7 hari. Masih akan ada 100 hari, 1000 hari, haul, dan seterusnya. Nah, sampai pada lebih dari hari ke-40 tewasnya 135 Aremania itu, belum sembuhnya ratusan korban luka itu, tidak bisa pulihnya luka batin kemanusiaan itu, apa yang kita rasakan sekarang? Apa persepsi kita terutama dalam penanganan selama kurun itu? Adil memprioritaskan dengan sikap benar-benar usut tuntas, atau curang dengan menyepelekan, alah toh nanti capek sendiri dan lupa, biar sajalah, lalu diam-diam dikunci, cukuplah 6 orang ini saja tersangkanya, nanti cari alasan pembenarnya. Yang penting kekuasaan tetap dikendalikan, kalau ada yang mulai meleleh, jerat dan sandera. Benarkah begitu persepsi yang telah timbul dan menyusupi benak kita sekarang ini? Kok terasa ada dua pihak yang berlawanan? Yang satu ngerem, cukup ini saja, satunya ngegas, usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Lalu sebagai warga daerah, warga bumi Arema, kepada siapa kita mesti berpihak? Di negara demokrasi, dalam sistem demokrasi, rakyat memang harus aktif dan pintar menentukan keberpihakannya. Kekuasaan kalau zolim harus dilawan, keadilan harus diperjuangkan. Karena keadilan, kejujuran, dan keterbukaan adalah tiang demokrasi. Kita tidak bisa hanya sendiko dawuh seperti dalam sistem kerajaan. Dalam hal tragedi Kanjuruhan, kita tahu siapa pihak pencari kebenaran, siapa yang menuntut keadilan. Jelaslah Aremania yang menjadi korban. Tentu saja juga rakyat yang merasa keadilan sedang dipermainkan. Pekan lalu, Jumat lalu, dalam live talk show Blues Spirit malam hari, kita dengar bersama anggota Tatak, tim advokat tragedi Kanjuruhan, menyampaikan Aremania akan terus bersuara, terus bergerak, seperti turun ke jalan yang begitu cantik pada 10 November kemarin. Juga terus memberi bantuan, pengawalan, dan menuntutkan hak, termasuk menuntut pidana maupun perdata. Itu akan dilakukan. Tuntutan itu sudah dibuktikan, yaitu mengadukan tragedi itu sebagai peristiwa pembunuhan. Itu laporan baru, menyusul penanganan otomatis oleh polisi. Ya, karena tragedi itu mestinya memang bukan delik aduan. 2 hari lalu, pengaduannya sudah masuk di Polres Malang. Legal standingnya salah satunya ada dari korban bernama Devi Ato, yaitu seorang bapak yang semua anaknya, dua-duanya, gadis semuanya, tewas dalam tragedi disemprotkannya gas air mata secara membabi buta pada 1 Oktober lalu itu. Kedua anaknya itu tewas membiru dan mulutnya berbusa. Begitu juga mantan istrinya ikut tewas dalam tragedi itu. Devi Ato lah yang mengikhlaskan jenazah anaknya untuk diotopsi. Bapak muda itu sebelum berani memberi izin menggali pekuburan putrinya, terlebih dahulu berlindung kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hidupnya sekarang dalam persembunyian oleh LPSK. Devi Ato ini begitu ditinggal seluruh kekasih hidupnya, merasa sunyi, lunglai, sampai pada tekanan batin yang paling tinggi. Pada puncak itu, dia merasa harus bangkit. Dadanya bergemuruh. Dia ingin berarti, setidaknya menuntutkan keadilan demi 2 putri tercintanya. Maka dia bersedia menempuh jalur hukum itu. Semua oknum dari unsur yang terkait terjadinya tragedi itu sudah diajukan sebagai calon tersangka untuk diperiksa lalu diadili. Dia minta dihukum. Itulah ibadahnya Mas Devi Ato, karena ibadah itu sesungguhnya adalah ada di setiap nafas dan langkah baik manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Quran Az-Zariyat 56. Saya Imawan Mazhuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia. Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.